Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayyatuhal ummahat wal akhawat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di rumah yang berkah ini insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua sehingga kita bisa mudah untuk menyerap dan menyampaikan atau mendakwahkannya kepada kaum muslimin yang lainnya. Ayyatuhal ummahat rahimanallahu wa iyyakum. Wanita itu makhluk Allah dan bagian daripada laki-laki. Syariat Allah Subhanahu wa taala tidak dikhususkan hanya kepada laki-laki saja. Tapi syariat Allah Subhanahu wa taala juga dibebankan kepada kaum Hawa. Karena mukmin laki-laki dan mukmin perempuan adalah penolong untuk yang lainnya. Jadi saling tolong menolong, saling melengkapi. Tidak bisa ada laki-laki saja tanpa ada perempuan. Demikian juga sebaliknya, tidak mungkin hanya ada perempuan tanpa ada laki-laki. Dan itulah sunnatullah, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalau dalam hal ibadah, muamalah itu sama, maka di dalam hal menyampaikan ilmu atau berdakwah itu juga sama. Jadi kalau laki-laki disuruh, diperintahkan untuk berdakwah, maka perempuan juga disuruh berdakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 71,
Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu menolong satu dengan yang lainnya. Jadi saling tolong menolong. Saling tolong menolong dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Saling tolong menolong dalam hal amar ma'ruf nahi munkar, berarti berdakwah. Bukan kok yang dakwah itu laki-laki saja, perempuan juga diperintahkan untuk berdakwah. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan harus saling bantu membantu, bahu membahu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibantu oleh istri-istrinya. Awalnya dibantu oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian dibantu oleh Aisyah, Ummu Salamah, Habibah dan seterusnya. Ummu Habibah. Ini semua istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga membantu di dalam hal berdakwah. Perempuan sama juga harus berdakwah. Kemudian selain amar ma'ruf nahi munkar, perempuan juga diperintahkan apa? Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Salatnya sama. Perempuan juga diwajibkan salat. Akan tetapi perempuan itu sebulan itu tidak melaksanakan sholat secara sempurna. Makanya perempuan itu separuh agamanya. Ya, naqsuddinil wal aql. Agamanya kurang, akalnya juga kurang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'tunaz zakah, dan membayar zakat. Kalau perempuan seumpama hartanya banyak, ya, kalau hartanya banyak, ya wajib membayar zakat. Sudah memenuhi syarat, maka wajib membayar zakat. Kemudian wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Bijaksana Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Ini laki-laki dan perempuan itu dikasih tugas yang sama. Amar ma'ruf nahi munkar. Dikasih tugas untuk berdakwah semuanya. Apalagi sekarang ini sebentar lagi liburan kayak gini, dimanfaatkan untuk berdakwah. Ya, dakwahnya seperti apa? Nanti kita bahas. Perempuan itu seperti apa? Bagaimana dakwahnya? Kenapa? Karena keutamaan dakwah itu luar biasa. Sekalian, keutamaan dakwah itu luar biasa. Keistimewaannya luar biasa. Kalau perempuan juga ikut andil untuk berdakwah, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sama. Walaupun tidak harus duduk di mimbar, ada dakwah. Gak harus ceramah di mimbar atau di mana, gak harus. Tapi ada caranya berdakwah agar dia juga mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari Allah dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, biar kita semangat untuk berdakwah, kita harus tahu tentang keutamaan berdakwah. Yang pertama, keutamaan berdakwah adalah mengikuti para nabi dan mencontoh mereka. Dakwah itu adalah tugasnya para nabi dan rasul. Kalau kita mengikuti mereka,
maka kita akan bersama dengan Nabi dan Rasul. Kalau kita berusaha menyamai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bersama dengan Nabi SAW, dan itu adalah bukti cinta yang sebenar-benarnya. Bukti cinta sebenar-benarnya adalah apa? Mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal apa? Dalam hal berdakwah. Dan inilah jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, katakanlah wahai Muhammad. Kamu harus berkata wahai Muhammad. Mengatakan apa? Hadhihi sabili, inilah jalanku. Inilah agamaku. Jalan agama. Jalan menuju syurga adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah. Ya. Orang-orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, katakan wahai Muhammad, kalau orang itu mengatakan bahwasanya dirinya adalah umat Muhammad SAW, ikutilah jalanku, yaitu jalannya Muhammad SAW. Jalannya Nabi Muhammad SAW apa? Berdakwah. Dakwahnya nggak ngawur. Berdakwahnya seperti apa? Ala basiratin. Berdakwahnya di atas hujjah. Berdakwahnya di atas dalil. Berdakwahnya dengan ilmu. Ya, makanya kalau ada qala Allah wa qala Rasul, share. Di-share langsung udah selesai. Sampaikan kepada kerabat, sampaikan, itu juga dakwah. Jadi jangan diartikan bahwasanya dakwah itu yang ceramah saja, yang khutbah saja, bukan. Dakwah itu apalagi di akhir zaman ini wasilah atau metodenya banyak sekali. Ya. Jadi berdakwah, kalau memang dia itu pengikut Nabi Muhammad SAW, ya senang berdakwah. Nah, kalau mengikuti Nabi SAW, ya, kalau pengen jadi umatnya Nabi Muhammad SAW harus berdakwah. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasannya aku selalu berdakwah. Ya, katakanlah wahai manusia, ini adalah jalanku yang mengajak manusia dengan ilmu. Ya, ana wa manittaba'ani. Yang mengajak ilmu dengan ilmu itu adalah aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi kalau kita mengikuti Nabi SAW, berdakwah dengan dalil. Karena di akhir zaman ini banyak orang dakwah itu dengan lelucon. Dakwah, dia katakan saya dakwah, tapi dari awal sampai akhir cerita ngawur. Dari awal sampai akhir cuman guyon saja. Tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang disampaikan. Dari awal sampai akhir buat pantun. Tidak ada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, apalagi perkataan para ulama. Ya. Makanya orang yang berdakwah itu adalah pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengikut sejati. Dan dakwah itu juga harus sama dengan dakwah Nabi SAW. Dakwahnya Nabi dan Rasul yang pertama kali yang didakwakan adalah dakwah tauhid, mengajak manusia agar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa subhanallahi
wa ma ana minal musyrikin. Subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Farra berkata, wajib bagi setiap yang mengikutinya, yaitu mengikuti Nabi SAW, untuk berdakwah kepada apa yang ia dakwah dan menyebutkan Al-Quran dan nasihat. Ya, didakwahkan seperti yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Yang didakwahkan oleh Nabi SAW apa? Wahyu, dakwah itu tauhid, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau dakwah tauhid ya aman. Dan itu adalah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, jadi keutamaan yang pertama adalah kalau bahwasannya berdakwah itu adalah bukti daripada ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, ya. Dan itu termasuk bukti daripada cinta. Cinta itu ada tanda bukti daripada cinta adalah mengikuti orang yang dia cintai. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah bergegas untuk mendapatkan kebaikan dan kemauan di dalam mendapatkan pahala, ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya. Ini kalau di sininya yang gampang itu ya, ini diterjemahkan. Yang jelas di sini adalah bahwasannya berdakwah itu adalah amalan yang paling baik. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada perkataan yang paling baik daripada berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada perkataan yang paling baik kecuali perkataan manusia yang mengajak manusia untuk berbuat baik. Orang yang berdakwah, maka kata-katanya, kalimat-kalimatnya itu adalah kalimat yang paling baik. Ini yang mengatakan ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berdakwah, dia itu adalah orang yang bersegera untuk mendapatkan kebaikan, ya, cepat mendapatkan kebaikannya. Karena orang yang berdakwah apa yang diucapkan ayat Al-Quran ini seperti ini membaca wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Wa 'amila shalihan, dan mengerjakan amal soleh, dan berkata wa qala innani minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, orang yang berdakwah itu adalah orang yang mau bersegera untuk mendapatkan kebaikan, dan perkataannya orang-orang yang berdakwah itu adalah perkataan yang paling baik. Jadi keutamanya itu. Kemudian orang yang berdakwah akan mendapatkan pahala jariyah. Ya, akan mendapatkan pahala jariyah. Orang yang berdakwah akan berusaha untuk mendapatkan pahala-pahala yang besar, kebaikan-kebaikan yang banyak dengan hanya berbuat dengan perbuatan yang sedikit. Ya, ini termasuk ini ya keutamaannya berdakwah.
Dia cuma ngomong, kemudian diamalkan oleh 1000 orang atau oleh 100 orang, maka dia akan mendapatkan pahala dari 1000 orang tersebut atau 100 orang tersebut. Kalau di share kalau sekarang ini ya, dimasukkan di media sosial kemudian di share sampai bertahun-tahun, kayak Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala kayak gitu ya, bukunya, kemudian video-videonya. Selagi videonya itu ada dan didengar oleh orang, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia ucapkan. Makanya ibu sekalian, ya kita usaha bagaimana, dan dakwah itu adalah amalan yang paling baik. Makanya berusaha bagaimana kita itu bisa berdakwah ya, dakwah contohnya ya, di kampung, nanti pulang kampung ini bu sekalian ya, di kampung belum ada kajian, merintis kajian, nanti biar dilanjutkan sama kawan-kawan yang ada di kampung. Dia buat kajian, kemudian ya diundang ustadznya yang jelas, ustadz sunnah, diundang ustadznya, kemudian suruh hadir ya, teman-temannya suruh hadir. Setelah itu nanti kalau saya pulang ke Qatar, tolong lanjutkan ya, nanti panitianya kamu. Syukur-syukur dah, nanti air kebutuhan konsumsinya dari Qatar. Subhanallah, luar biasa. Kemudian berkembang terus sampai akhirnya jadi besar ya, kajiannya terus-menerus, maka itu jadi pahala yang besar, itu jadi jariyah ya. Nabi SAW di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang melakukannya. Dia di ini contohnya ngasih tahu hari Kamis sekarang puasa, besok jangan lupa puasa ya, kemudian dia ingat pahalanya puasa seperti ini, kemudian dia ingat dia puasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama walaupun dia tidak puasa ya. Gimana Ustaz, saya ngomong terus kemudian dia puasa? Karena ini sunnah, gak ada masalah ya. Dia tetap mendapatkan pahala. Kemudian yang berikutnya, taufik dan pendekatan kepada kebenaran, bahwasanya ia adalah buah yang sangat jelas dari dakwah. Nah, di sini ya, bahwasanya orang yang berdakwah itu dia akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang berdakwah itu dia adalah hakikatnya orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang enggak mampu semuanya untuk berdakwah, itu enggak mampu. Ada orang dakwah tidak tapi ngerecohin. Ya, gembosin banyak, enggak usah ngaji. Ya, banyak yang gembosin. Dan ini berarti dia itu tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang berdakwah, dia itu adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, jihad, menuntut ilmu, dakwah itu jihad. Ya. Menuntut ilmu, kemudian dakwah itu adalah jihad. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ini dikasih taufik. Ya.
Orang yang berdakwah itu gampang untuk beramal. Mendapat taufik itu maksudnya orang yang berdakwah itu gampang untuk beramal, mudah, gampang melakukan sholat, gampang berzakat, gampang karena dia berdakwah. Ya. Jadi orang yang berdakwah itu gampang mendapatkan taufik. Taufik beda antara hidayah dengan taufik. Hidayah itu semua orang mampu untuk mendapatkannya. Tapi taufik ya itu orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya. Kalau hidayah itu orang kafir pun bisa mendapat hidayah, maksudnya dapat ilmu. Tapi siapa yang masuk Islam, siapa yang mau beramal, nah itu berarti taufik. Orang yang berdakwah dia itu orang yang gampang untuk mendapatkan taufik. Ya, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu banyak orang itu tahu wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, tapi dia tidak mendapatkan taufik. Akhirnya tidak puasa, tidak sholat, tidak zakat. Ya. Jadi taufik itu adalah ketika seseorang itu mengamalkan ilmunya. Dan orang yang berdakwah dia adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini keempat adalah taufik. Taufik dan pendekatan kepada kebenaran. Kemudian faedah atau keutamaan berikutnya adalah ada harapan ya atau mungkin keturunan yang soleh. Nah, nih orang yang suka berdakwah, bapaknya atau ibunya itu suka berdakwah, anaknya nanti juga ngikutin. Itu secara otomatis ya. Kebanyakan ya. Karena ada anaknya Nabi juga tidak mengikuti Nabi. Ya. Tapi kebanyakan ya aghlab, kebanyakan itu orang yang berdakwah itu anak turunnya itu akan mengikuti dakwah. Ingat dia, bapak saya gini, saya gini. Seperti itu. Inilah sekarang orang yang suka ini aja lah, yang suka dakwah, lihat aja putra-putrinya, pasti dia akan ngikutin juga. Ya, secara otomatis itu. Secara otomatis orang tua anaknya akan seperti itu. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ya. Jadi di sini ya keturunan yang baik itu adalah ketika seseorang itu mau memperbaiki dirinya. Kalau pengen mendapatkan keturunan yang baik harus memperbaiki dirinya. Memperbaiki dirinya dengan apa? Berdakwah. Dan berdakwah itu adalah salah satu cara untuk memperbaiki keturunan. Jadi kalau berdakwah di sini lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Ya, takutlah kamu kalau seandainya kamu meninggalkan keturunan kamu itu adalah keturunan yang lemah. Ya. Makanya biar tidak lemah apa? Dia berdakwah. Akhirnya nanti keturunannya itu kuat, dia mampu. Bapak saya harus meneruskan ininya apa? Dakwahnya orang tua saya. Seperti itu. Jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah karena kesalahan kita. Kita tidak mau berdakwah, ngajak manusia untuk berbuat baik. Secara otomatis itu. Kita suka memberi, anak kita nanti juga suka memberi. Secara otomatis lihat anaknya bapak ibunya suka memberi, anaknya suka memberi. Gitu. Bapak ibunya dakwah, anaknya juga suka dakwah. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya.
Termasuk dari buah dari dakwah adalah memberatkan timbangan kebaikan. Jadi dakwah juga akan memberatkan timbangan. Ya. Jadi dakwah itu akan memberatkan timbangan. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, menda'a. Ya. Ini terlalu panjang ininya. Terjemahannya di keenam, memberatkan timbangan amal soleh. Ya. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi al-ithmu mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti halnya orang yang mengikutinya. Dia berdakwah, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Bahkan akan mendapatkan pahala yang sempurna. Contohnya ini. La yanqusu min ujurihim syai'a. Jadi seorang yang mengajak sholat. Ya, kamu tuh harus sholat. Sholat itu ya rukun Islam. Kalau kamu nggak sholat itu bahaya. Pembeda antara kafir dan kesyirikan itu adalah sholat. Kamu harus sholat ya. Ya, insyaallah taala ya. Nanti subuh saya bangunin, saya telepon, saya miss call. Sholat subuh ya. Kemudian dia sholat. Sekali sholat subuh, zuhur, asar. Ya, seumpama dia ngajak sholat berjamaah. Sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Tapi ada orang sholat berjamaah itu pahalanya cuma 1 derajat walaupun dia berjamaah. Nah, orang yang mengajak ini, ya, walaupun yang diajak ini adalah dia itu pahalanya cuma 20 derajat atau mungkin 10 derajat, orang yang mengajak ini akan tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, pahalanya berapa? 27 derajat. Ngajak puasa, ya, ayo puasa, dia puasa. Tapi ketika puasa ada orang yang diajak tuh ternyata ketika puasa ngomongin orang, ya kuranglah pahalanya. Nah, orang yang mengajak ini akan mendapatkan pahala yang sempurna. Jadi ini pemberat timbangan itu adalah berdakwah. Enak sekali berdakwah tuh. Ya, mungkin sholat kita itu pahalanya cuman berapa? Ya, 20 derajat. Semoga Allah terima amal kita. Ya, mungkin ada orang tuh pahalanya cuma 10 derajat atau 1 derajat. Atau mungkin pahalanya minus, nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ketika dia berdakwah, dia mendapatkan pahala yang full. Itu enaknya berdakwah seperti itu. Kemudian berikutnya, Ibu sekalian. Orang yang berdakwah akan mendapatkan ya sebab-sebab kemenangan dan keberuntungan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-'Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi, dan orang yang ya, senantiasa berdakwah, mengajak kepada kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan selalu berwasiat menasihati manusia untuk senantiasa bersabar. Di sini ya Allah jelaskan bahwasanya demi masa Allah sampai bersumpah manusia itu semuanya akan merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan orang yang berdakwah. Orang yang berdakwah dia itu akan mendapatkan sebab-sebab kemenangan dan sebab-sebab keberuntungan. Dia mendapatkan kemenangan dan keberuntungan kalau dia mau berdakwah. Kalau tidak berdakwah ya nggak dapat itu. Ya. Di sini apa disampaikan di sini? Saya sampaikan tentang dakwah di sini. Yang semangat berdakwah ibu-ibu sekalian. Ya. Dakwah itu nggak harus nggak harus di mimbar seperti harus mimbar, harus khutbah, enggak. Banyak cara berdakwah, ya. Kemudian keutamaan berikutnya, orang yang berdakwah
maka dia akan mendapatkan kemenangan. Nah ini, kapan kita akan mendapatkan pemimpin yang baik? Lihat ini Bu sekalian. Kapan kita akan mendapatkan kemenangan? Kalau kita mau berdakwah, mengenalkan manusia kepada kebenaran, manusia semua tahu benar, maka nanti Allah SWT akan memberi kemenangan kepada kita. Sebagaimana Nabi SAW dakwah dulu, dakwah terus diajak manusia untuk tahu mana yang hak dan mana yang batil. Pasti Allah akan menolong. Allah pasti akan memberi kemenangan. Bagaimana kita itu dapat kemenangan? Kapan kita mendapat pemimpin baik? Kapan kita akan mendapatkan kemenangan? Kalau ternyata kita itu tidak menolong Allah SWT. Kapan? Gak mungkin. Mau pemimpin yang baik, ya, tapi kemungkaran dibiarkan. Ya mustahil. Ya, riba dibiarkan, ya. Kemudian syirik dibiarkan. Orang kan gak takut kepada Allah SWT akhirnya. Kalau sudah nggak takut kepada Allah SWT akhirnya apa? Yang terjadi adalah kebohongan. Ya, bohong. Nanti kalau saya jadi ini, kalau saya di mimbar di masjid-masjid ngomong sampai khutbah juga. Nanti kalau saya ini jadi seumpama ini, nanti itu jalan dari sana sampai sini akan saya aspal. Setelah jadi, tidak ada sama sekali. Kenapa? Nggak ada iman. Gak takut kepada Allah SWT. Belum lagi yang lainnya nanti gini seperti itu. Makanya kalau dia berdakwah dan manusia semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau semua orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Ya, Allah akan menolong manusia. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya. Tayyib. Kemudian yang berikutnya yang 9, ya. Orang yang berdakwah kepada Allah akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Jelas. Kedudukannya tinggi orang yang berdakwah tuh. Para ustadz, para da'i itu Masya Allah, dudukannya tinggi di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat manusia, ya, derajat manusia yaitu dengan ilmu. Diangkatnya apa? Dengan darajat, dengan tingkatan yang tinggi. Orang yang berdakwah dia memiliki kedudukan yang tinggi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, dan kedudukan ini yaitu kedudukan berdakwah adalah kesempurnaan yang bagi orang-orang siddiq yang telah menyempurnakan akan diri mereka dan selain mereka, dan mereka akan mendapatkan warisan yang sempurna dari para rasul. Dan di sini ya ngambil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadalah, yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian yang ke-10, orang yang berdakwah akan mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikat dan penduduk langit dan bumi, ya, karena mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair." Ya. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan penghuni bumi dan langit sampai semut yang berada di lubangnya dan bahkan sampai ikan, ya, yang ada di laut, ya, dia akan bersolawat atas orang-orang yang mengajarkan kepada kebaikan, ya. Jadi Allah, malaikat, bayangkan ini keutamaan orang yang mengajarkan kebaikan.
Besar sekali keutamaannya. Apa? Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, bahkan sampai semut yang berada di lubangnya, di rumah semut tuh, di lubang semut, sampai ikan yang berada di laut itu mendoakan orang-orang yang berdakwah. Ya. Jadi harus difahami ini dan diamalkan. Dakwah itu luar biasa keutamaannya. Kemudian orang yang berdakwah itu akan diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Di dunia itu beda, ya. Orang yang ini loh ya, seumpama memang benar-benar belajar gitu ya. Sekarang kan di ini ya, di mana-mana di negeri kita itu ya. Dan saya lihat sendiri ya, ada orang itu dia ceramah terus dikasih embel-embel SPDI atau dikasih embel-embel apalah ya, SH atau apa itu ceramah, ternyata ijazahnya itu tidak dari belajar, ijazahnya itu beli ya. Karena dia pintar ceramahnya pintar, akhirnya apa? Ya dapat ini, ada ijazah saja. Ya. Maka yang seperti itu ya, bukanlah derajat yang tinggi. Ya mungkin dia mendapatkan derajat di dunia saja, tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mata manusia iya mungkin, tapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi. Kenapa? Karena banyak kebohongannya. Ya. Orang yang berdakwah itu harus dengan ilmu, dan ilmu itu harus dengan belajar. Gak ada ilmu itu langsung jadi pinter, ilmu laduni. Gak usah belajar, mimpi langsung dapat ilmu, hafal hadis berapa ribu, langsung hafal Al-Quran, itu takhayul itu. Ya, itu takhayul itu. Nggak ada, harus belajar. Kemudian keutamaan berikutnya, pahalanya akan terus mengalir. Terus mengalir. Orang yang meninggal dan dia dulu suka berdakwah, ya, yang bisa kita buat contoh nih ya, ini rahimahullah Ustadz Yazid. Nggak ada orang yang nggak punya bukunya Ustadz Yazid ya, dari doa pagi petang, kemudian kitab tauhid, luar biasa ya. Apalagi dipelajari terus itu pahalanya luar biasa, pahalanya ya, pahalanya banyak walaupun sudah meninggal dunia. Ya, kebaikannya akan mengalir terus. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila bihi min fi hayatihi wa ba'da mamatihi hatta yatruk. Barang siapa yang mensunahkan sunnah yang baik, maka baginya pahala amalan tersebut selama dikerjakan di dalam kehidupannya dan setelah wafatnya sampai ditinggalkan. Ini terus pahalanya mengalir terus ya. Falahu ajruha ma amila bihi, dia akan mendapatkan pahala yang dia lakukannya, baik itu ketika dia masih hidup atau setelah mati atau setelah meninggalkan amalan tersebut. Dia tetap akan mendapatkan pahalanya sempurna, mengalir terus. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa' bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Ya, kalau anak Adam itu meninggal dunia, maka amalannya itu akan terputus kecuali 3 perkara. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang senantiasa mendoakan pada orang tua. Ini ilmu yang bermanfaat ini. Kemudian yang ke-13 ya, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala.
dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berdakwah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang-orang dulu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi dan rasul, dan mereka senang berdakwah. Kalau pengen mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala ya senang berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi orang yang berdakwah itu akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, dari buah hasil berdakwah akan dicintai. Akan dicintai oleh orang lain, ya. Orang yang berdakwah itu akan disukai orang. Ya. Ustadz, saya berdakwah tapi kok banyak musuhnya. Ya. Kok malah dimusuhin orang dan tidak disukai? Kenapa? Karena orang yang tidak suka itu ya adalah orang yang tidak suka dengan Al-Quran dan tidak suka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau dia tahu bahwasannya yang disampaikan itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah SAW, ya, maka dia harus mencintai. Ya, masya Allah, ini orang yang menyampaikan wahyu. Secara otomatis sebenarnya orang yang berdakwah itu pasti disukai. Yang tidak suka pasti orang yang memang tidak suka dengan dakwah. Ya. Jadi orang yang berdakwah itu akan disenangi dan dicintai oleh manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu ra'an sami'a maqalati faballaghaha." Ya, Allah mencerahkan wajah seorang yang telah mendengar perkataanku lalu ia sampaikan. Jadi disukai. Dan beda orang yang berdakwah itu, ya, orang yang berdakwah itu kata orang Jawa itu yoninya itu pun lain. Ya. Perawakannya pun lain. Orang suka dakwah ini. Dalam berbicara, ya, perbuatannya itu beda, ya. Kemudian orang yang berdakwah itu akan mendapatkan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan mendapatkan doa rahmat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda, "Rahimallahu mru'an sami'a minni haditsan fahafadhahu hatta yablughahu ghairahu." Semoga Allah merahmati orang yang telah mendengar dariku sebuah hadis lalu ia menghafalkan kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain. Ya, didoakan mendapatkan rahmat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doanya dikabulkan. Ya, doanya Nabi itu dikabulkan. Ya, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Ya. Jadi orang yang berdakwah setiap saat mendapatkan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah dari beberapa cara sedekah. Ini adalah berdakwah itu adalah termasuk sedekah. Gitu saja Bu sekalian. Ya. Berdakwah itu adalah termasuk sedekah. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman kepada gaib, perkara gaib. Kemudian mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dengan apa yang Allah rezekikan mereka berinfak. Nah, termasuk infak adalah infak ilmu, sedekah ilmu. Sedekah itu pahala besar sekalian. Sedekah itu pahalanya besar. Apalagi kalau dia bersedekah dengan ilmu, waduh pahalanya lebih besar lagi. Ya. Sedekah, karena sedekah itu macam-macam. Sedekah ada sedekah yang pahalanya besar, sedekah yang
Masya Allah, orang itu pahalanya sedekah tuh ada yang 10, ada yang 20, sampai 700 kali lipat. Kalau dia sedekah dengan ilmu, wah pahalanya tentunya lebih besar lagi. Pahalanya besar lagi. Contohnya Ibu sekalian bisa baca Al-Quran. Ya, kemudian ada kawannya nggak bisa baca Al-Quran. Biasanya tuh orang-orang tuh kalau sudah besar, ya tuh malu mau belajar tuh. Maka dia ini ajak, udah ayo belajar ke saya aja nih, saya ajarin dari Iqra, dari alif sampai ya. Seumpama diajarin seperti itu, masya Allah itu pahalanya besar. Dia seperti halnya bersedekah, ya sedekah yang luar biasa, pahala besar. Ya, jadi ini kalau orang tuh pengen termasuk, jadi sedekah itu bukan dengan harta aja. Mungkin ada orang yang ilmunya banyak tapi gak punya harta, maka dia bisa bersedekah. Sedekahnya dengan apa? Dengan ilmu apa saja. Dan kalau sedekah dengan ilmu tuh nggak harus, ya sebenarnya ilmu umum pun bisa menjadi pahala. Contohnya apa? Bisa buat ini, masak, resep masak. Kalau ibu-ibu ya, masak ini apa namanya, rendang atau masak apalah, buat ini buat itu, dikasih tahu gini caranya biar makanannya itu enak. Kemudian dia masak, disuguhkan ke suaminya senang. Allah, ini rasanya kok enak banget, dia salam, dia senang, pahalanya besar. Suaminya senang makan, ya Allah ini luar biasa, ya bagus sekali ini makanannya, kok enak hari ini, masya Allah tumben itu umpama, ya kok enak sekali ini, pahalanya besar itu sekalian, ya menyenangkan orang lain, menyenangkan suami, itu pahalanya sangatlah besar. Ya, nah sekarang nih, adapun lingkup dakwah perempuan meliputi apa saja? Dakwah perempuan meliputi apa nih? Yang pertama adalah metode dakwah perempuan itu adalah dengan dakwah kepada diri sendiri. Yang pertama, dakwahin diri sendiri. Ya, karena kita itu juga butuh dakwah, butuh nasihat. Didakwahi sendiri itu maksudnya apa? Dipaksa untuk melakukan kebaikan. Ya. Kalau perempuan itu susah untuk taat kepada suami, dipaksa untuk taat kepada suami. Seumpama suaminya ya, kurang mengenakkan, dipaksa. Jangan kamu, jangan malah berbuat buruk kepada suamimu. Kamu harus berbuat baik pada suamimu. Itu termasuk mendakwahi diri sendiri. Ya. Ngomong ke orang lain, jangan ngomong ke orang lain dulu, sendiri dulu. Dia ngomong ke orang lain, ya harus taatlah sama suami, sedangkan dia sendiri sama suaminya tidak taat. Gimana? Ya dakwahi dulu sendiri. Didakwahin sendiri. Selalu dipaksa untuk melakukan kebaikan, selalu dipaksa untuk mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Ya, itu dia. Jadi bisa dakwah itu dengan tidak harus berdakwah kepada orang lain. Ya, yang pertama juga didakwahin diri sendiri. Ini penting ini, karena sebelum orang lain, ya kita dulu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang-orang yang beriman, ya jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jadi diri kita dulu, baru keluarga kita. Dan itu biasanya kalau kita memperbaiki diri kita, pasti kerabat kita, teman kita, anak-anak kita pasti akan meniru kita. Pasti akan meniru. Ya, seperti itu. Kemudian dakwahnya gimana? Tidak harus ceramah, dengan apa? Dakwah dengan memberi teladan yang baik. Nah, ini dia. Kalau di ini bahasa ininya adalah bahasa Arabnya apa? Dakwah bil hal. Dakwah dengan perbuatan atau memberi contoh keteladanan. Ini penting, ya. Jadi dia
berbuat baik kepada temannya. Oh ya, ini saya bantu ini, saya akan oh ya insya Allah saya ke tempat kamu. Oh ya nanti insya Allah saya gini. Itu dia, dengan akhlak yang baik, senyum, ya. Kemudian bercanda, jangan berlebihan, misalkan canda yang biasa saja, gimana ini menyapa, berkata-kata baik, seperti itu, kasih teladan. Ya. Dakwah bil hal, berarti ini juga dakwah. Ya. Kemudian ditiru, aku senang dengan ibu itu suka senyum, kalau ngomong baik, ya. Akhirnya ditiru, niru secara tidak langsung, itu juga akan mendapatkan pahala yang ya dia nggak sadar kalau dirinya itu memberi contoh pada orang lain, ya, dan teladan kepada orang lain itu akan menguntungkan dia, ya. Sudah disenengin sama orang lain, terus dia dapat juga apa? Pahala. Kemudian dakwah yang berikutnya adalah ya dakwahnya dengan sesama wanita. Ini utama. Ini yang utama. Boleh nggak dakwah di depan laki-laki? Ya boleh, tapi jangan berhadapan-hadapan. Ya. Kemudian kalau bisa jangan sampai membuat fitnah. Wah, ini apa namanya? Daiyahnya, penceramah perempuannya, pakaiannya sudah menggoda di depan bapak-bapak seumpama. Laki-laki itu terfitnah kalau lihat perempuan. Ya, laki-laki cepat terfitnah lihat perempuan. Jangankan itu, jangankan muka, badannya, ya, sandalnya aja memfitnah laki-laki, Bu. Sandal, sepatunya aja loh itu memfitnah laki-laki, ya, betul. Apalagi badannya, ya. Makanya yang selalu dipamerkan perempuan tuh apa ya? Badannya biar dilihat, saya terlihat cantik, saya terlihat ini. Makanya dalam Islam apa? Suruh ditutup, ya, karena memfitnah. Tuh. Jadi makanya di sini apa? Dakwah kalau perempuan ya cocoknya sesama perempuan. Ceramah ya di hadapan perempuan. Boleh nggak laki-laki mendengarkan ceramahnya? Ya boleh, tapi jangan berhadapan-hadapan. Laki-lakinya di sebelah satir ikut mendengarkan, nggak ada masalah. Karena ilmu agama itu siapa saja bisa menyampaikannya. Kalau dia punya ilmu boleh menyampaikan. Ya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh sahabat, wara'al hijab, di belakang hijab, sampaikan. Jadi boleh perempuan ceramah boleh, tapi yang ada di TV itu atau yang ada di YouTube itu sekalian, perempuan-perempuan kayak gitu malah pakaiannya yang pakai jilbab ya, pakai kerudung ya, tapi terus bersolek. Waduh, itu kan membahayakan, itu berbahaya ya. Dan Ana bilang tadi ya, seandainya Bu sekalian ini nih ya, seandainya ada orang tuh ya, ini ada Ana pernah pernah dengar dari teman-teman ya, seandainya sapi aja tuh, sapi itu kok bisa berdiri agak tegak aja, kemudian dikasih kerudung, dikasih ini abaya gitu, dan itu laki-laki semua, itu bikin fitnah Bu, sapi itu ya. Bagaimana perempuan yang benar-benar tuh manusia ya, itu bikin fitnah, bener. Kayaknya aneh sekarang ini, ya Allah, negeri kita Bu sekalian, dai perempuan suaranya ya sering saya tuh dulu pas masih jahiliyah, masih kecil tuh, penceramahnya perempuan itu yang dengerin bapak-bapak gitu, wah ketawa-ketawa, bahkan ini yang perempuan ini nyindirin bapak-bapaknya, wah habis-habisan. Ya Allah, ini kebalik. Harusnya yang nasehatin itu laki-laki, justru yang nasihati perempuan. Ya akhirnya apa? Ya dijatuhin terus bapak-bapaknya. Ya Allah musta'an.
Jadi di sini dakwah. Kalau perempuan, ya sebaiknya ada sama perempuan. Kalau punya grup khusus perempuan. Kalau punya majelis atau majelis perempuan. Karena sama perempuan. Ya, kita nggak bisa menafikan sekarang ini susah untuk keluar dari jaringan media sosial. Cari media sosial yang baik. Grup yang khusus perempuan, Facebook khusus perempuan, ya walaupun sebaiknya cukuplah WhatsApp, Facebook nggak perlu, IG juga nggak perlu karena fitnahnya lebih besar. Kemudian, nah ini dakwah melalui media sosial atau tulisan. Ini perempuan bisa dakwah dengan melalui media sosial, nulis buat foto, buat gambar, buat ini gambar-gambar yang bermanfaat. Maksudnya tulisan-tulisan yang ada gambarnya, yang bukan bernyawa ya, maksudnya yang indah, yang yang memikat atau membuat orang lain itu senang dan mengambil faedah, maka itu berpahala dan sama seperti dakwah, sama seperti penceramah pahalanya Bu sekalian. Ya. Kemudian yang terakhir ya, tentunya masih banyak nih dakwah-dakwah metode berdakwahnya perempuan, yaitu berdakwah kepada keluarga terdekat. Ini dia, kalau keluarga terdekat walaupun laki-laki, kakak contohnya, adik, ya itu ini nggak ada masalah ya, dan nggak harus ceramah, ngomong aja dikasih buku mungkin contohnya dikasih buku atau dikirimi video, dikirimi link kajian yang baik. Itu bisa saja ya. Dan ini yang penting, dakwah kepada keluarga terdekat, karena Nabi SAW juga diperintahkan untuk berdakwah kepada keluarganya yang paling dekat sebelum berdakwah kepada orang lain ya. Baik Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, rahimani wa rahimakumullah ya. Ini pentingnya kita itu berdakwah ya. Dengan berdakwah kita akan mendapatkan keuntungan yang besar ya, mendapatkan keuntungan besar. Dan tentunya ya, berdakwah itu harus tahu fikihnya juga. Fikihnya berdakwah itu harus tahu, orang ini jangan sampai ini nggak perlu yang ini belum waktunya dikasih tahu, jangan dikasih tahu ya. Udah ngomong wah ini nggak boleh nih, maulid bid'ah, ini bid'ah, nggak ada yang lebih penting dari itu ya. Oh ini nggak boleh ya. Jangan seperti itu, ajarkan tauhid, jelaskan sunnahnya seperti ini, gitu aja. Sunnah dikit-dikit sunnah gitu aja. Yang sunnah seperti ini yang sunnah, ini yang sunnah, gitu aja. Insyaallah taala itu akan diterima ya. Nggak perlu yang frontal. Dakwah itu harus dengan hikmah, dakwah itu harus dengan cara yang lemah lembut, karena Nabi SAW mencontohkan kita ketika berdakwah itu dengan cara yang lemah lembut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu sekalian yang dapat kita kaji pada siang hari ini. Dan ini adalah kajian, mungkin kajian yang untuk ini ya, karena insyaallah taala ya kita akan ada liburan ya. Manfaatkan untuk dakwah, liburan manfaatkan untuk berdakwah ya, agar kita dapatkan keuntungan dan kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup Ibu sekalian, mungkin ada yang ditanyakan yang berkaitan dengan materi kita pada siang hari ini. Silakan Ibu sekalian. Fadhal Ibu sekalian. Ya silakan. Ini Pak Ustadz, kan biasanya kalau kita yang perempuan ini sering share gitu tentang dakwah, tapi ada yang mengatakan kalau kamu itu rajin itu share saja, merasa sudah lebih baik, padahal kelakuan belum sampai seperti itu. Jadi bagaimana itu Pak Ustadz? Apa kita tetap meneruskan itu dakwah share atau bagaimana? Terus ada juga yang kita sampaikan
berbuat salah, terus kita ingatkan, itu sebaiknya berhenti dulu karena tidak sesuai yang ini. Terus dijawab, kamu saja belum bisa sampai segitu, nggak usah kasih ingat macam-macam. Bagaimana itu Pak Ustaz? Baik. Kita lanjut. Ya, barakallahu. Begini Bu sekalian, kita harus tahu bahwasanya ketika kita berdakwah itu karena Allah. Segala sesuatu karena Allah itu yang pertama, segala sesuatu yang karena Allah itu satu, pasti ada ujiannya. Ya. Ketika ini karena Allah pasti ada ujiannya. Ya ujiannya seperti itu. Kamu tuh sok ini, ya. Kamu tuh perbaiki diri sendiri, nggak usah ngurusin orang lain. Itu kan ininya apa namanya, slogannya mereka. Kalau diingatkan tuh karena sebenarnya mereka itu intinya aku nggak mau kau ingatkan, gitu aja. Aku nggak mau. Nah, kemudian apa? Ya, jadi ketika kita itu berdakwah pasti ada ujiannya. Ujian seperti itu. Baik itu omongan, ya, ejekan, direndahkan. Nah, kemudian kita kembali kepada niat kita. Niat kita itu adalah karena Allah. Ingat, kalau karena Allah, maka itu tidak akan membuat kita gentar atau tidak akan membuat kita kecewa. Nah, kalau seseorang diomongin ketika berdakwah, tidak akan sakit hati. Kenapa? Karena dia pengen mendapatkan pahala. Engkau terima, alhamdulillah saya dapat pahala 2. Ya, engkau tidak terima, aku sudah gugur kewajiban saya menyampaikan. Yang kedua, aku tetap dapat pahala. Gitu. Jadi ciri-ciri orang itu ikhlas yaitu ketika seorang itu dicaci maki ketika berdakwah, dia tidak bergeming, santai saja, nggak apa-apa. Karena apa? Dakwah saya itu karena Allah, bukan karena manusia. Kalau direndahkan, ini biasa saja. Nabi SAW lebih dari itu. Dan semakin kita ikhlas, semakin ujiannya semakin besar. Ya, semakin kita ikhlas, semakin besar ujiannya. Karena Nabi SAW itu paling ikhlas. Ujiannya luar biasa. Makanya kalau kita bagaimana sikap kita ketika diomongin seperti itu, mungkin metode dakwah kita mungkin berbeda. Ya, jangan putus asa. Mungkin berdakwah kita beda. Mungkin cara dakwahnya diganti, tidak langsung menasehati. Mungkin diajak makan dulu atau kemudian sambil ngasih nasihat sedikit-sedikit saja, gitu. Ya, ngasih sedikit saja, nggak perlu langsung sampaikan. Ini mungkin ada kesalahan kita. Atau kemudian yang kedua, ya, kita harus samakan dengan Nabi Muhammad SAW. Kurang baik apa dia, kurang lemah lembut apa Nabi SAW. Walaupun demikian, Nabi SAW selalu dihina, selalu direndahkan, selalu dicaci maki, ya, dicaci maki dan direndahkan. Maka kalau kita berkaca kepada Nabi SAW, kita akan maka kita akan tenang hidup kita ketika kita berdakwah. Jadi itu Bu sekalian ya. Apakah diteruskan dakwanya? Ya diteruskan. Dakwah itu nggak boleh berhenti. Dakwah harus diteruskan. Ya, dakwahnya harus diteruskan dan harus bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika berdakwah ya itu berat. Ya. Kalau dia ngomong dakwah berarti harus siap untuk mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada yang lain Bu sekalian?
Ya Bu, ada yang tanya lagi? Ada. Ya, fadhal. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Salam. Aku nanya nggak mau nanya Pak Ustaz, cuma tadi ada poin yang ya, ini benar nggak ya Ustaz pengertiannya? Jadi di sini ada dikatakan mengenai keturunan, harapan akan solehnya keturunan ya Pak Ustaz. Nah di sini kan disebutkan bahwasannya apabila kita mengucapkan perkataan yang benar, berdakwah gitu ya Pak Ustaz. Insya Allah itu merupakan salah satu wasilah untuk memperbaiki keturunan gitu ya Pak Ustaz. Iya, betul. Berarti intinya untuk kalau kita ada permasalahan mungkin dengan keturunan, bisa jadi ini salah satu jadi solusi ya Pak Ustaz. Tuh, betul. Ya. Seorang yang menginginkan kebaikan untuk keturunannya, dia berbuat baik, yaitu dengan dakwah. Dakwah itu amalan yang baik. Ya. Nabi SAW bersabda, al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau lakukan, maka Allah akan memberi kebaikan kepada kamu. Kamu suka berdakwah, maka anak kamu nanti secara otomatis akan berdakwah. Mungkin ada ya, itu butuh waktu. Kadang-kadang ada anak tuh, ketika ini orang tuanya masih hidup tuh susah dia. Tapi setelah orang tuanya meninggal dunia, berubah 180 derajat. Kenapa? Karena itu pengaruh dari orang tuanya. Mungkin ada orang tuanya dakwah, kemudian anaknya itu masih santai-santai saja. Baru sadar ketika setelah meninggal dunia. Bapak ibunya sudah meninggal dunia, anaknya berubah. Ada gitu. Ada kisah-kisahnya dan kisah para salaf ada. Ya. Dan di ayat ini disebutkan mengucapkan perkataan, berarti benar itu melibatkan kepada lisan ya Pak Ustaz. Berdakwah, ya, berdakwah di qaulan, berdakwah di situ bisa nulis, bisa apa saja yang dilakukan mengajak kepada manusia. Ya, itu cuman contoh saja. Ya, contoh saja. Tapi setiap seorang itu mengajak kepada kebaikan, maka secara tidak langsung itu menjaga keturunannya dari keburukan. Seorang yang mengajak kepada kebaikan itu secara tidak langsung menjaga keturunannya dari keburukan. Ya, karena dia menjaga orang lain, maka Allah akan jaga keturunannya, jaga dirinya dan keturunannya. Ya. Balasannya sesuai apa yang dia lakukan. Sebaliknya juga, kalau dia mendakwahkan keburukan, anaknya mungkin nanti akan seperti itu juga. Ya, kama tadinu tudan, kata pepatah Arab. Ya. Sebagaimana yang kamu lakukan, ya itu ada orang Jawa tuh kalau ini, ya. Apa nih kalau ini pepatah Jawa tuh, ya. Pasti akan kelihatan nantinya. Jadi Allah SWT akan balas kebaikan itu dengan kebaikan. Dan kebaikan yang paling baik adalah apa? Apa Bu? Kebaikan yang paling baik adalah berdakwah. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga tidak jadi tolak ukuran, ini kan dari Allah. Kalau ini itu bapaknya padahal luar biasa, itu pendakwah, ibunya juga itu ketua ini, pokoknya kajian apa saja dia itu bapak ibunya itu luar biasa. Tapi anaknya kok seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ada anaknya Nabi, dakwahnya kurang apa Nabi itu? Sabarnya kurang apa Nabi itu? Ya. Dakwahnya siapa Nabi Nuh, Nabi Lut. Nabi Nuh anaknya enggak taat kepada bapaknya. Enggak ngikuti bapaknya. Padahal dakwahnya luar biasa, dakwah tauhid. Ya, dia seorang nabi. Ya, jadi enggak ya, tapi kita harus berusaha. Ya, udahlah enggak usah kayak gitu. Nah, anaknya Nabi juga ini, sudahlah saya enggak perlulah dakwah. Nah, itu enggak benar. Ya, yang dakwah aja belum tentu anaknya baik, apalagi enggak dakwah. Gitu ya. Terus ngomong gini lah, orang nanti yang banyak yang baca Al-Quran juga kata Nabi itu, ini yang pertama kali dihisab langsung masuk neraka. Ngapain belajar Al-Quran? Gak usahlah belajar Al-Quran nanti daripada ini. Nah, itu namanya ini maghrur kata Ibnul Qayyim. Orang yang maghrur itu orang
tertipu. Ya, orang yang tertipu, udahlah nggak usah sholat lah, banyak orang sholat juga cuman kerjaannya kayak gitu, lebih baik nggak sholat. Sholat itu ya kewajiban. Ya, adapun dia melakukan keburukan, ya mungkin itu Allah akan hapus dari sholatnya itu. Jadi karena dia melakukan keburukan kemudian dia melakukan sholat, dihapus dosanya oleh Allah SWT dengan sholatnya. Innal hasanat yudhibinas sayyiat, kata Allah SWT. Kebaikan itu akan menghapus keburukan. Ya, jadi nggak ada alasan nih. Kadang-kadang ada orang kita itu karena intinya itu dia itu malas ibadah, intinya tuh nggak mau dakwah, nggak mau kebaikan, tapi nyalahin kebaikan tuh disalahin. Sama kayak orang-orang liberal, nggak mau pakai hijab, ngomong ya kita itu tidak bisa ya pokoknya yang berhijab itu harus, wah pokoknya yang berhijab itu adalah baik, yang hijab tuh pokoknya sudah wah gitu. Nggak boleh lah kayak gitu. Itu berarti sombong dan merendahkan orang lain. Nah itu juga pemikiran yang salah. Beda antara kewajiban. Jadi memakai hijab itu kewajiban. Allah SWT mau baik mau buruk, ya mau dia itu tukang curi, ya curi apalah, ya mau dia itu suka ghibah, suka bohong, suka ini. Kalau ya saya ini masih suka bohong jadi saya nggak mau pakai hijab, nggak ada ceritanya. Hijab itu lain, bohong itu lain, dosa-dosanya lain. Ya, ini banyak orang-orang liberal sekarang muncul sekarang kalau lihat itu, aduh, orang liberal, perempuan liberal yang mau jelek-jelekkan syariat Islam itu banyak sekali, dan dia bisa berdalil, bolak-balikkan dalil. Makanya, jadi sekalian, ya minimal dengan kita berbuat baik itu akan menjaga keluarga kita, keturunan kita dari keburukan, dan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Demikian Bu sekalian, kayaknya udah terlalu siang. Insyaallah taala kalau kita masih diberi umur panjang kita bisa lanjutkan kembali. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada ibu sekalian, ayo berdakwah ya. Kita dakwai keluarga kita dakwai teman-teman kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pantang mundur ya. Cuman digertak sedikit sudah ciut terus habis itu enggak dakwah lagi. Ya itu enggak benar. Dakwah itu banyak ujiannya. Ya, ujiannya banyak. Ya harus bersabar, harus tabah, santai. Kalau dakwah ya harus ini, telinga kanan masuk telinga kanan, kalau dicela keluar telinga kiri langsung. Nggak usah diambil perasaan, nggak bisa tidur. Aduh, tadi saya diomongin katanya perempuan paling hebat kamu ya, merasa paling hebat. Gitu aja dah, nggak bisa tidur. Besoknya sudah nggak mau berdakwah lagi. Itu tidak benar ya. Harus bersabar dan harus selalu berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.